Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini menyangkut energi banyak orang, jadi bisa resonate bisa tidak, bisa vice versa atau kebolak-balik bisa tidak ya. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Saran dari saya, ambil aja sisi baiknya ya, dan tetap apapun yang terjadi, kita serahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk di tema video kali ini, sedikit dalam ya, yaitu yang akan datang padamu dan mau menerima segala bentuk kekuranganmu. Nah, jadi aku clarify lagi, siapakah dia yang akan datang padamu dalam waktu dekat dan mau menerima segala bentuk kekuranganmu. Oke? Langsung saja, buat kalian yang mau gabung di pembacaan tarot secara berbayar atau buat kalian yang mau konsultasi atau coaching, kalian bisa hubungi saja kontak WA yang ada di pojok kiri bawah. Oke? Langsung saja kita lihat siapa sih kira-kira yang akan datang padamu dan mau menerima segala bentuk kekurangan kamu. Siapakah dia yang akan datang dalam waktu dekat dan mau menerima segala bentuk kekuranganmu? Oke. Di sini tadi sudah ada kartu yang terbuka ya, menunjukkan energi yang cukup kuat. Di sini The Fool, ada energi Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Capricorn, dan Virgo. Kemudian ada Taurus, Capricorn, dan Virgo. Kemudian di sini ada Leo. Wow, Leo kuat ya. Kemudian di sini ada energi Libra, Gemini, dan Aquarius. Kemudian di sini ada Leo, Taurus, Capricorn, Virgo. Kuat energinya ya. Kemudian ada Libra, Gemini. Dan di sini ada energi Aquarius. Kemudian di sini ada Libra lagi ya. Libra yang paling strong, tapi bisa aja ini cuma energi. Oke, kita lihat siapa yang akan datang padamu dalam waktu dekat dan mau menerima segala bentuk kekuranganmu. Jika dilihat ya, dia tipikal seseorang yang karakternya bebas gitu ya, suka dengan kebebasan, tidak suka diatur-atur, tidak suka di overthinkingin, tidak suka di overprotectivin. Yang jelas aku merasa bahwa saat kamu menjalani hubungan sama aku, maka di saat itu kita mulai saling percaya satu sama lain. Jangan overthinking, jalani aja hubungan ini apa adanya. Karena aku melihat dia tipikal seseorang yang pribadinya suka dengan kebebasan gitu ya. Jadi bisa dibilang orang ini tuh gak terlalu suka apabila mungkin kamu terlalu cemburu sama dia, terlalu overthinking sama dia, overprotective sama dia. Dia akan menunjukkan rasa ketidaknyamanan gitu ya. Dan rasa ketidaknyamanan yang dia tunjukkan dengan cara dia berubah gitu ya. Tiba-tiba yang semula romantis dia jadi cuek gitu ya, yang semula perhatian jadi dia nggak pernah perhatian. Jadi seperti itu, karena memang dia orangnya suka dengan kebebasan. Tapi walaupun demikian, aku melihat orang ini mampu menjaga hati perasaan dia buat orang yang dia sayang, yaitu kamu. Dan yang saya lihat, dia tipikal seseorang yang sangat hati-hati dalam melangkah karena orang ini selalu gitu ya memikirkan resiko apa yang akan dia jalani sebelum dia melangkah. Jadi jangan heran ketika beberapa di antara kamu nanti sudah dipertemukan sama dia, kamu melihat adanya sedikit pergerakan lamban yang dari dia gitu ya. Dalam artian katanya kamu serius, tapi kenapa? Kamu kayak mengulur-ulur waktu gitu ya. Sebenarnya bukan mengulur, tapi dia lebih hati-hati dalam melangkah sebelum dia benar-benar merasa yakin dia tidak akan mengambil sebuah tindakan secara terburu-buru.
Karena prinsip hidup dia nggak mau tergesa-gesa, gerusa-gerusu dalam menjalani apapun. Dia takut gitu ya, ada penyesalan di masa yang akan datang. Karena prinsip hidupnya dia pernikahan 1 kali seumur hidup, maka dia nggak mau ada kegagalan di kemudian hari. Bisa dibilang orang ini tuh seumuran sama kamu, atau paling nggak jikalau ada perbedaan, perbedaannya juga nggak terlalu signifikan ya. Dia karakternya memang sedikit pendiam gitu ya, orangnya sedikit acuh tak acuh, tapi orang ini memiliki rasa ketulusan yang besar. Karena sisi pandang dia dalam mencintai itu, ya aku cinta kamu, cinta yang apa adanya gitu ya. Jadi lepas dari kelebihan maupun kekurangan kamu, yang terpenting yang aku rasakan tuh ketulusan kamu. Bukan fisik kamu, bukan materi kamu, bukan kedudukan kamu, kejabatan kamu gitu ya. Jadi dia benar-benar dia mencintai tulus sama kamu. Tapi mungkin sisi kurangnya dia, ya dia orangnya nggak terlalu suka buru-buru gitu ya. Jadi bagi kamu yang segera menginginkan keseriusan pernikahan sama dia, ini akan sangat menyita waktu gitu. Karena memang orang ini dia nggak akan buru-buru menikah sebelum dia merasa yakin 100% bahwa kamu adalah seseorang yang layak untuk dia perjuangkan. Selain itu dia juga orangnya simple ya, nggak terlalu suka yang berlibet-libet gitu ya, nggak terlalu suka mengulur-ngulur permasalahan yang sudah-sudah gitu. Jadi ketika aku dan kamu misalkan ada masalah gitu ya, kita berdamai ya udah, berarti clear gitu ya. Berarti kita nggak usah terlalu mengulur-ngulur waktu gitu ya. Bukan mengulur-ngulur waktu, tapi kayak mengulur-ngulur masalah yang sudah-sudah dibawa ke masalah yang akan datang. Dia nggak mau gitu ya. Karena dia orangnya simple. Terus dia juga tipikal seseorang yang menurut aku cara dia mencintai kamu itu menggunakan logika. Jadi jarang sekali dia menggunakan perasaan. Bisa dibilang orangnya sedikit kurang peka terhadap perasaan kamu. Jadi orang ini nggak bakal mempan apabila kamu sindir-sindir dia, kode-kode dia gitu. Karena dia mencintai kamu menggunakan logika. Selain itu, aku melihat ada kemandirian dan rasa tanggung jawab yang besar di dalam dirinya dia. Jadi aku melihat bahwa orang ini sejak dulu gitu ya, dia sudah diajari sama keluarga dia untuk bisa hidup mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Jadi bisa dipastikan kalau dia seorang cowok, ya orang ini memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap hubungannya. Jadi walaupun dia cuek, walaupun dia pendiam gitu, tapi orang ini memiliki rasa tanggung jawab yang cukup besar terhadap hubungannya. Kalau dia seorang perempuan ya berarti dia merasa memiliki tanggung jawab terhadap diri dia dan pasangannya gitu ya. Jadi dia gak cuma memikirkan diri dia aja, tapi dia juga merasa respect, memikirkan hubungannya, memikirkan pasangannya. Jadi seperti itu. Bisa dibilang nantinya orang ini datang secara tiba-tiba gitu ya. Karena kamu kenalnya kayak seolah tuh ngalir aja gitu. Kamu gak ada niatan yang serius banget sama dia gitu. Tiba-tiba nanti ngalir gitu ya. Karena kebiasaan kalian sering komunikasi, sehingga muncullah rasa kenyamanan yang ada di dalam diri dia maupun diri kamu. Sampai pada akhirnya entah kamu atau dia sama-sama mengungkapkan perasaan yang sama. Jadi seperti itu. Bisa dibilang orang ini tuh memiliki apa ya, dalam artian tuh memiliki tujuan hidup yang pasti. Karena dia juga suka sama seseorang yang pasti gitu. Jadi kalau misalkan kamu hadir di dalam hidupnya dia cuma untuk main-main aja, ya maaf gitu. Karena yang aku cari adalah kepastian, bukan ketidakpastian. Jadi seperti itu ya. Kemudian kita lihat siapakah yang akan datang padamu gitu ya, dan mau menerima segala bentuk kekurangan kamu di kartu energi yang selanjutnya. Beberapa di antara mereka orangnya ada sedikit sisi spiritual yang cukup tinggi ya. Jadi bisa dibilang tuh senakal-nakalnya dia,
sebrutal-brutalnya dia, sefrontal-frontalnya dia masih memiliki iman di dalam hidupnya dia. Kalau dia seorang laki-laki, dia sangat cocok gitu ya untuk menjadi kepala keluarga nantinya apabila kamu dan dia sudah menikah. Kalaupun dia seorang cewek, aku melihat bahwa dia memiliki iman di dalam dirinya dia yang dijadikan sebagai pedoman hidupnya dia. Bahkan orang ini sering ya, setiap saat sepertinya selalu mengingatkan kamu tentang ibadah, tentang sholat gitu ya, tentang sisi spiritual kamu. Secara nggak langsung tuh kayak orang ini bisa menjadi penuntun iman tersendiri gitu ya. Walaupun orang ini sejatinya nggak pernah memaksa kamu gitu ya, tapi karena kebiasaan dia yang sering mengingatkan kamu jadi kayak lebih merasa terbiasa untuk bisa lebih dekat sama Tuhan gitu. Dan orang ini juga orangnya baik ya. Dia berteman sama siapapun, orangnya humble ya. Jadi tidak memandang kamu orangnya kayak gini, kamu orangnya kayak gitu. Yang penting kamu nyaman sama aku, ya udah gitu ya. Kita temenan gitu ya. Kalau kamu nggak nyaman, ya udah nggak apa-apa gitu. Karena menurut aku orangnya humble. Jadi dia banyak teman hidupnya dia gitu. Dan banyak juga seseorang yang merasa kagum sama dia. Kalau dia seorang cowok, banyak tuh cewek-cewek yang suka ngejar-ngejar dia gitu. Karena ya mungkin pribadi dia berbeda daripada laki-laki pada umumnya. Kalau dia seorang cewek, ya aku merasa banyak seorang cowok yang tergila-gila sama dia, ngejar-ngejar dia gitu ya. Pengen sekali seriusin dia gitu. Karena ya pribadi dia gitu ya, sisi spiritual dia itu yang berbeda daripada cewek-cewek pada umumnya. Dia juga tipikal seseorang yang menurut aku dia tuh lebih suka mikirin orang lain daripada mikirin diri dia sendiri dan memikirkan kepentingan pribadinya gitu. Jadi nantinya apabila kamu jalan sama dia, misalkan kamu sudah dipertemukan atau jangan-jangan kamu saat ini sudah merasakan dia, kamu harus banyak sabar ketika orang ini tuh kayak lebih banyak prioritasin waktu dia buat orang lain, buat kepentingan yang lain daripada kepentingan kamu. Karena memang rasa nasionalismenya dia itu tinggi gitu ya. Rasa kepedulian dia terhadap orang lain tuh sangat tinggi. Bahkan diri dia aja bisa dinomorduakan gitu ya. Yang penting dia bisa ngebantu orang lain dulu gitu ya. Yang penting dia bisa mikirin orang lain dulu. Aku nomor 2 gak apa-apa gitu ya. Yang terpenting untuk kepentingan umum dulu. Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat lagi yang akan datang padamu dan mau menerima kamu apa adanya. Jika dilihat dari energi kartunya, orang ini sedikit lebih dewasa daripada kamu gitu ya. Atau ada juga yang perbedaan dewasanya itu sangat jauh. Tapi walaupun demikian, orang ini hadir mampu membawa kedamaian di dalam hidupnya kamu. Dan kamu pun bisa merasakan ya, sebelum hadirnya dia dan setelah dia hadir di dalam hidup kamu. Orang ini seolah-olah datang membawa kebahagiaan baru, membawa kepastian baru gitu ya. Membawa cinta yang seolah-olah itu cinta sejati gitu ya, yang bukan cinta main-main. Bisa dibilang aku melihat bahwa orang ini memang kayak terlihat sedikit kaku sih, tapi sebenarnya tidak kok. Orangnya menyenangkan, dia orangnya juga humoris. Tetapi walaupun orangnya humoris, orang ini tuh memiliki sisi keseriusan tersendiri gitu ya. Jadi kayak orang itu bisa menyesuaikan kapan dia harus serius, kapan dia harus humoris, kapan harus dia santai. Dia bisa berbaur dengan suasana apapun. Selain itu, aku melihat orang ini tuh memiliki, jika dia bekerja gitu ya di tempat orang lain, orang ini memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam tempat dia bekerja. Apabila
dia nggak bekerja di tempat lain gitu ya, misalkan dia bekerja sendiri, berarti orang ini memiliki sisi kepribadian seorang entrepreneurship, seorang pengusaha gitu ya. Ya seorang pengusaha itu nggak harus yang kolong merat ya. Yang penting itu kayak dia bekerja di tempat usaha dia sendiri, walaupun usahanya masih belum sebesar apa yang kamu bayangkan, tapi itu adalah hasil dari kerja keras dia sendiri gitu. Karena memang aku melihat orang ini tuh nggak suka kayak dipimpin gitu, nggak suka diperintah, dia lebih suka memerintah. Dan orang ini juga dia sangat tegas ya terhadap pasangan gitu. Jadi orang ini tuh selalu berbicara masalah resiko sebelum kamu melangkah lebih jauh gitu. Jadi jangan heran apabila orang ini sering sekali gitu ya memberikan nasihat yang positif terhadap diri kamu, karena memang ya dia seorang penasehat yang baik gitu ya. Kalau dia seorang cowok ya berarti dia ini memiliki sisi sisi kepala keluarga yang baik di dalam keluarga dia. Kalau dia seorang cewek sih, aku melihat orangnya keras kepala ya. Orangnya kayak susah dengerin cowoknya gitu loh. Tapi walaupun demikian, dia masih tetap menghargai kok gitu ya, kamu sebagai pasangannya. Karena kalau dia seorang cewek, dia itu memiliki prinsip hidupnya dia sendiri gitu loh. Jadi dia yakin dengan prinsip hidup dia sendiri bahwa apa yang dia jalani ini benar gitu. Cuman ya memang kamu harus banyak sabar ya gitu, karena menyikapi dia gitu ya, apabila dia seorang cewek ya, itu nggak mudah. Karena orang ini nggak bisa dikasarin gitu. Semakin kamu kasar sama dia, semakin dia akan memberontak. Tapi semakin kamu sabar menaklukkan dia, maka orang ini jauh bisa lebih takluk gitu ya ke kamu, daripada kamu harus memberikan nasihat dia dengan emosi. Jadi seperti itu ya. Dia juga orangnya sih ambisius. Orangnya ambisius ya. Jadi kayak rasa ambisi dia itu tidak bisa dipatahkan sama siapapun. Jadi ketika dia sudah ngomong A, maka nggak ada yang bisa merubah jadi B gitu, nggak ada gitu. Karena prinsip hidup dia itu ya, dia memiliki pendirian tersendiri gitu. Baik cowok maupun cewek sama. A ya A, B ya B gitu. Jadi nggak ada prinsip hidup dia A jadi B itu nggak ada gitu. Dia memang orangnya nggak bisa romantis, tapi cinta dia stabil gitu. Jadi saat kamu nanti jalan sama dia, kamu kenal dia di awal tuh pribadi yang seperti ini, maka kamu kenal dia nanti setelah kamu dan dia menikah, ya dia bakal seperti ini gitu. Jadi nggak ada yang berubah, nggak ada yang berkurang gitu. Ya udah lempeng-lempeng aja gitu. Karena memang orangnya konsistensi dalam mencintai. Terus dia juga orangnya nggak terlalu suka dibahas masa lalu. Jadi please jangan pernah ungkit-ungkit mantan dia siapa, masa lalu dia kayak apa. Ya mungkin dia akan menceritakan gitu ya, tapi nggak sedetail seperti apa yang kamu bayangkan. Karena sebenarnya bagi dia ya udah, masa lalu ya biarkan masa lalu gitu. Kita kan hidup untuk masa depan, bukan untuk masa lalu. Jadi ngapain kita membahas masalah yang sudah-sudah. Karena memang orangnya nggak terlalu suka gitu ya dibahas kehidupan masa lalu dia. Karena yang dia tahu adalah bagaimana cara dia menjalani kehidupan masa depan. Terus dia juga orangnya sih sedikit perfeksionis ya. Perfeksionis banget sih menurut aku, bukan sedikit lagi. Bisa dibilang tuh segala sesuatunya tuh kayak sudah terschedule gitu loh. Dan dia juga orangnya sangat disiplin. Jadi please, kamu akan, misalkan kamu dan dia ada perbedaan gitu ya. Dia orangnya disiplin sedangkan kamu gak disiplin. Jadi kamu harus banyak belajar dari dia tentang arti kedisiplinan. Tapi aku percaya sih apabila kamu menjalin hubungan sama dia, pada akhirnya kamu juga akan ketarik energi sama dia gitu ya. Lama-lama kamu bakal ikut disiplin juga gitu. Terus kita lihat lagi yang akan datang padamu dan mau menerima segala bentuk kekurangan kamu. Aku melihat bahwa kamu dan dia sebenarnya sama ya nantinya gitu ya. Karena orang ini sepertinya dulu pernah jadi korban dari ketidakpastian, sedangkan kamu juga pernah dari korban kemunafikan seseorang yang pernah menjalani hubungan bersama kamu dulu gitu. Jadi kamu dan dia itu memiliki sama-sama luka trauma di masa lalu,
Tapi dia itu lebih dalam sih menurut aku. Kalau dia kalau dia cowok, ya berarti dia tuh cowok yang bisa dibilang tuh kayak gampang mikir gitu loh. Kalau dia seorang cewek, ya berarti dia cewek yang baperan gitu. Dan aku melihat bahwa orang ini datang bukan mencari kesenangan, tapi yang dia cari adalah keseriusan gitu ya. Memang sih hadirnya orang ini tuh kayak nantinya nggak terlalu yang kayak fokus monoton mencari seorang pendamping hidup gitu ya, tapi dia itu yang bener-bener ngedeketin kamu itu yang kita kayak just friend gitu ya, kita itu udah kayak teman gitu loh, tapi lama-lama dia menunjukkan rasa yang berbeda. Dia jadi lebih perhatian, dia jadi lebih sering chatting sama kamu, sering hubungin kamu, telepon sama kamu gitu ya. Itu yang artinya menandakan bahwa dia sudah mulai nyaman sama kamu gitu ya. Dan orang ini memang dia nantinya akan cukup lama gitu ya, tidak akan mengutarakan isi hatinya dia gitu ya, karena dia masih ingin beradaptasi, ingin tahu karakter kamu lebih dalam, ingin tahu ketulusan kamu itu seperti apa, dan dia ingin memahami seberapa niat kamu dalam menjalani hubungan sama dia. Jadi kayak kamu nantinya itu deket sama dia tuh kayak bagaikan HTS, hubungan tanpa status. Dibilang pacaran, tapi masih belum pernah jadian. Dibilang bukan pacaran, tapi orang ini selalu perhatian ke kamu. Jadi seperti itu. Cuman sih aku merasa bahwa apabila dia sudah merasa siap dan yakin bahwa karakter kamu dan karakter dia itu klop sama gitu ya, orang ini akan menunjukkan rasa sayang dia dan dia akan mengutarakan isi hati dia yang paling dalam ke kamu. Atau sebaliknya bagi mereka yang cewek. Yang jelas aku melihat nantinya akan ada sebuah kisah cinta yang cukup panjang antara kamu dan dia. Dan dari situ nantinya akan banyak lika-liku ya. Ada problem, ada bahagia, ada sedihnya. Cuman finally-nya membahagiakan gitu ya. Karena segala sesuatu yang dijalani melalui proses pasti menghasilkan sesuatu hal yang maksimal daripada melakukan sesuatu hal secara terburu-buru, maka hasilnya juga akan instan atau terburu-buru. Jadi seperti itu. Dan orang ini tuh orang yang paling tahu kamu banget gitu ya. Jadi aku merasa tuh tanpa kamu ngomong gitu ya, kamu hanya menunjukkan ekspresi yang biasa gitu ya, dia bisa ngedetect loh. Pasti kamu saat ini sedang sedih ya, pasti kamu saat ini sedang mikir ya gitu, pasti kamu saat ini sedang galau, atau apa sih yang kamu pikirkan gitu, karena dia orangnya peka gitu, baik cowok maupun cewek sama, dia orangnya peka. Dan dia juga orangnya sih menurut aku dia lebih suka diperhatikan ya daripada memperhatikan. Jadi please jangan terlalu meronta-ronta apabila kamu kurang perhatian dari dia, karena memang orangnya suka diperhatikan daripada memperhatikan. Terus dia juga orangnya sih menurut aku dia paling benci sama yang namanya dikecewakan gitu. Jadi ketika misal kamu dan dia merencanakan sesuatu hal, misalkan entah pengen telepon, entah pengen dating gitu, tiba-tiba pada saat hari H kamu nge-cancel gitu ya, bisa dipastikan orang ini bakal kecewa banget sama kamu gitu. Dia pasti akan lebih cuek, dia pasti akan ogah-ogahan ngangkat telepon dari kamu, dia nggak mau dengerin penjelasan atau alasan dari kamu, karena memang orang ini paling benci dikecewakan. Jadi please gitu ya, kalau misalkan kamu membuat sebuah rencana sama dia, kamu harus bisa fix gitu ya, yang pasti kamu bisa, jangan sampai ada kata tidak gitu, karena apabila dia sudah terlanjur kecewa, maka orang ini tuh akan sedikit sulit gitu ya bisa percaya lagi sama kamu gitu. Dan itu butuh waktu untuk bisa meyakinkan dia kembali, karena kamu sudah bikin dia merasa kecewa. Jadi seperti itu. Dan menurut aku orang ini cukup lama ya mengalami kekosongan diri, yang artinya orang ini tuh cukup lama berada di posisi yang tidak ingin membuka hati karena masih adanya bekas luka lama atau kekecewaan. Mungkin kalau kamu sih tidak ya. Kalau kamu mungkin tuh kayak masih membuka hati bisa, tapi masih belum aja nemu yang cocok gitu. Tapi kalau dia tidak gitu ya. Jadi dia benar-benar setelah dia berakhir hubungannya sama mantan yang terakhirnya gitu ya, dia cukup lama banget gitu ya ngejomblo, karena dia merasa masih belum siap untuk disakitin lagi,
dia masih belum siap gitu ya untuk menerima hadirnya orang baru lagi, karena dia takut adanya kegagalan gitu ya. Dan pada saat dia ketemu sama kamu gitu ya, dia tuh kayak seolah itu berharap gitu ya, mudah-mudahan kamu bisa jadi pasangan yang terakhir buat dia gitu ya, sampai akhir hayat nanti. Karena dia sudah merasa capek dipermainkan, dia sudah merasa capek gitu ya, terjebak dalam kehidupan sandiwara cinta. Jadi seperti itu. Kemudian di kartu energi yang selanjutnya ya, kita lihat siapa sih yang akan datang dalam waktu dekat dan mau menerima segala bentuk kekurangan kamu. Aku melihat bahwa dia itu orangnya karakternya keras ya, keras kepala, keras sikapnya. Kemudian juga orang itu susah untuk dimengerti gitu. Semakin kamu pengen ngertiin dia, semakin dia nggak bisa ngerti. Karena memang orang ini tuh kayak ya susah untuk dimengertiin sifatnya dia, karakter dia. Karena memang dia itu sifatnya berubah-ubah gitu. Tapi cinta dia tetap loh ke kamu gitu. Jadi walaupun sikap dia bisa berubah, tapi rasa sayang dia dalam mencintai seseorang yang dia cintai itu nggak akan berubah. Bisa dibilang orang ini memiliki prinsip pendirian hidup gitu ya, yang dia miliki melalui prinsip dia sendiri gitu. Jadi kayak kamu nggak akan tahu gitu loh apa kemauan dia, apa tujuan dia gitu. Bisa dibilang ya kamu menjalani hubungan sama dia itu lempeng yang gitu-gitu aja. Memang sih orangnya nggak bisa romantis, tapi sesekali orang ini bisa menunjukkan keromantisan dan itu berbeda daripada yang lain gitu. Karena orang ini menunjukkan keromantisan tuh bukan lewat kata-kata, tapi lewat perbuatan dan tindakan yang nyata. Dan di sini aku merasa sih bahwa bisa dibilang orang ini tuh dulunya itu pernah jadi player ya gitu. Cuman orang ini tuh pada akhirnya dia merasa lelah gitu. Karena ya pada akhirnya dia tuh kayak merasa capek gitu. Dia itu ingin mencari kepastian hati, ingin mencari kepastian jodohnya dia siapa. Dan pada akhirnya nanti dia dipertemukan sama kamu dalam momen yang benar-benar indah gitu ya. Dalam momen yang benar-benar sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Karena memang orang ini tuh tujuan hidup dia sebenarnya datang di dalam hidup kamu ya ingin mencari keseriusan gitu, karena aku udah capek gitu ya. Karena dulunya aku sudah sering bermain-main sama cinta gitu ya. Sampai pada akhirnya ya dia merasa bahwa ini adalah waktu aku untuk mencari kehidupan cinta yang lebih serius gitu ya. Bukan permainan lagi tetapi mencari komitmen sejati. Seperti itu ya. Dan di sini orangnya baik cowok maupun cewek sama, dia orangnya pekerja keras. Dan orang ini memiliki hasrat nafsu yang cukup puas ya. Nafsu dia itu cukup tinggi. Jadi jangan kaget gitu ya apabila mungkin kamu ketemu sama dia gitu ya, ketemu sama dia. Ya mungkin di awal sih kamu gak bakal kerasa gitu ya. Cuman nantinya gitu ya kayak dia itu nafsu banget gitu ya. Ngelihat wajah kamu aja dia bisa nafsu gitu ya. Dia pengen pegang tangan kamu, cium kamu gitu ya, pegang pipi kamu dan lain sebagainya gitu. Terus orang ini juga dia itu memiliki apa ya, bisa dibilang tuh kayak bukan kejantanan sih, apa ya, bisa dibilang tuh memiliki sisi yang berbeda deh gitu ya daripada orang pada umumnya. Bisa dibilang orangnya secara realistis tuh nggak romantis gitu ya, tapi ketika misal kamu nanti sudah menikah sama dia gitu ya, kemudian kalian berhubungan tanda kutip gitu ya, orang ini bisa romantis gitu ya. Bahkan kamu merasa bahwa cara permainan dia itu berbeda gitu ya daripada mungkin entah mantan kamu atau berat ya ngomongnya ya. Jadi ya intinya itu seperti itulah. Terus aku juga melihat bahwa aku merasa bahwa orang ini tuh dia sebenarnya ketika dia sudah merasa bucin sama seseorang,
orang ini tuh susah untuk melepaskan gitu ya. Jadi karena tujuan hidup dia kan serius gitu ya. Jadi ketika dia sudah merasa fix sama kamu gitu ya, karena dia merasa cocok sama kamu, maka orang ini, misal kamu ingin lepas dari dia, kamu gak akan bisa. Karena bagaimanapun juga orang ini akan tetap terus ngejar kamu gitu. Karena ya ketika dia sudah merasa bucin sama seseorang, dia akan mengorbankan apapun itu gitu ya, demi menunjukkan bahwa walaupun aku dulunya player gitu ya, tapi ketika aku sudah merasa takluk sama seseorang, ketika aku sudah merasa tulus mencintai seseorang, maka aku akan kejar hal itu. Jadi orangnya karakternya seperti itu. Kemudian next kita lihat lagi, yang akan datang padamu gitu ya, dan mau menerima kamu dengan segala bentuk kekurangan kamu. Aku ngerasa sih bahwa orang ini sering ya sepertinya, atau mungkin saat ini kamu sudah deket sih sama dia. Karena aku ngerasa bahwa orang ini tuh orang yang selalu menemani kamu di dalam situasi apapun, baik susah maupun senang gitu ya, baik sedih maupun happy. Orang ini selalu ada buat kamu. Memang sih kamu dan dia secara biologis tuh gak ada ikatan, dan dia juga gak pernah menyatakan perasaan dia ke kamu. Tapi orang ini tuh selalu menemani kamu di dalam situasi apapun. Bahkan kamu sering curhat ke dia, sering banget menceritakan keluh kesah kamu ke dia tentang apa yang terjadi di dalam hidupnya kamu. Memang saat ini tuh kayak orang ini masih belum menunjukkan pergerakan yang berarti. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring lamanya kalian dekat, ada sebuah momen di mana dia akan merasa gak tahan gitu ya atas perasaan dia yang sebenarnya dia pendam. Dan sampai pada akhirnya kamu tahu tentang perasaan dia karena dia sudah mengutarakan isi hatinya ke kamu. Sampai pada akhirnya ya jika dilihat-lihat, kamu merasa nyaman sama dia. Karena ya cukup dia seseorang yang menjadi support systemnya kamu. Cukup dia seseorang yang selalu ada di dalam momen apapun gitu ya. Dan sampai pada akhirnya hubungan kalian tuh bisa dibawa sampai ke titik yang lebih serius. Beberapa di antara mereka memang saat ini ada yang memiliki status loh. Memiliki status artinya punya pasangan. Entah pasangan sah, entah pasangan pacar gitu. Tapi orang ini tuh dia masih peduli sama kamu gitu. Dia gak bisa ngeliat kamu sedih. Dia gak bisa ngeliat kamu nangis gitu. Jadi dia ini hadir gitu ya. Ya dia ingin hidup bersama kamu sebenarnya gitu. Walaupun beberapa di antara mereka saat ini memiliki pasangan gitu ya, memiliki pacar. Tapi nanti gitu ya, suatu saat atau mungkin saat ini kamu sudah merasakan ya, bahwa tiba-tiba itu timbul gitu ya gejolak asmara dia yang menguat ke kamu daripada ke pasangan resminya dia atau pasangan sahnya dia gitu. Dan dia juga sempat sih menolak, ini perasaan apa sih, nggak mungkin kan aku sama kamu temenan gitu. Tapi semakin dia berusaha menghilangkan perasaan tersebut, maka dia semakin tersiksa gitu. Karena ya namanya cinta, perasaan itu nggak bisa dibohongi ya gitu. Jadi sebagaimanapun juga ya akan semakin bergejolak perasaannya dia gitu. Dan di sini aku merasa sih bahwa beberapa di antara mereka itu sering bantu kamu ya sepertinya. Dia sering nolongin kamu. Entah nolong materi, entah dia selalu menyempatkan waktu buat kamu. Yang jelas orang ini selalu berkontribusi banyak di dalam kehidupan kamu gitu. Terus kita lihat yang selanjutnya, yang akan datang padamu dan mau menerima kamu dengan segala bentuk kelebihan maupun kekurangan kamu. Aku sih merasa dan melihat ya bahwa dia itu karakter seseorang yang dia lebih suka apa ya, dalam artian tuh kayak
sebenarnya bukan orang yang romantis sih, tapi orang ini tuh kayak suka cari gara-gara gitu loh nanti ke kamu gitu. Dia tuh lebih suka kalau ngeliat kamu ngambek, cemburu, marah gitu ya. Dia tuh kayak ngerasa gemboy banget sih kamu gitu loh. Dan di sini aku merasa bahwa beberapa di antara kamu saat ini sudah ada yang ketemu sama dia, tapi beberapa di antara kamu ada yang masih belum tahu dia siapa dan belum pernah ketemu gitu. Cuman aku melihat sih dari ikatan batin jiwa dia itu kayak selalu meminta sama Tuhan gitu ya, biar kedepannya aku dan kamu ini bisa berjodoh gitu. Makanya kamu sering banget gitu ya mikirin nih orang, kepikiran sama dia terus, karena memang orang ini selalu menyebut kamu gitu ya, selalu menyebut nama kamu dalam doanya dia. Bisa dibilang saat ini beberapa di antara mereka itu sudah ada yang dalam artian tuh kayak dia udah nge-stalkingin kamu sih, lihat dia foto kamu dari IG, cuman beberapa di antara mereka masih malu gitu ya mau mengawali chat, atau ada juga beberapa di antara kamu yang sudah terjalin sebuah komunikasi sama dia gitu ya. Cuma sih saran dari aku, jalani aja karena memang orang ini orangnya baik gitu ya. Aku yakin pasti kedepannya Tuhan memberikan jalan untuk kamu dan dia bisa bersatu. Dan di sini beberapa di antara mereka yang akan datang padamu dan mau menerima segala bentuk kelebihan maupun kekurangan kamu. Aku melihat bahwa orang ini hadir dengan membawa ketulusan gitu ya. Dia hadir tuh kayak seolah-olah dalam artian tuh kayak dihadirkan Tuhan untuk mendampingi kamu dalam situasi apapun, dan orang inilah yang akan mau menerima kamu dengan apa adanya. Jadi baik status kamu udah gak single, baik status kamu misalkan janda, duda, dan lain sebagainya, ya dia bisa menerima kamu apa adanya gitu, karena memang yang dia cari adalah keseriusan ya, bukan permainan. Memang sih orang ini tuh kayak ada yang statusnya lebih banyak sih dia single gitu ya, tapi suka sama seseorang yang sudah pernah menjalin hubungan gitu ya. Karena bisa dibilang ya niat dia memang baik gitu ya, nggak ada sama sekali unsur mempermainkan perasaan kamu. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin readingan aku. Sampai jumpa dan ditunggu video selanjutnya yang lebih menarik. Oke, bye-bye.